Ini kita masuk nih semakin menarik, tapi topik kita terakhir ini agak bergeser sedikit. Terakhir ya, topik terakhir. Kira-kira topik terakhir itu ini Bang, tentang Partai Umat nih khusus. Karena Kanda sebagai aktivis Partai Umat. Kira-kira Partai Umat dalam situasi yang seperti ini dan masa depan, prosentase dan target yang semakin tadi bahasa jegal menjegal, besarnya threshold dan lain sebagainya. Baik itu threshold yang lolos sebagai partai dan lain sebagainya. Kira-kira yang Partai Umat yang sudah lolos di istilahnya Administrasi. faktual ya, faktual menuju administrasi. Kira-kira kemarin tuh KPU udah bagus atau belum Bang? Kalau lihat pendaftarnya kan banyak, ada yang protes, ada yang melakukan tuntutan sidang karena nggak puas, atau kira-kira sebagai penyelenggaranya sendiri, nah ini kan KPU ini penyelenggara. Taruh dulu Bang, penyelenggara pemilunya sendiri kan KPU, kan itu juga bisa mengindikasi menjegal karena banyak juga ada komplain dan lain sebagainya. Kira-kira KPU sendiri sudah bagus yang kali ini atau belum? Begini, pemilihan umum itu harus kita kembalikan pada ruhnya. Ruhnya itu adalah bagaimana dia terbuka, penuh dengan jujur dan adil, ya kan? Nah, jadi prinsip-prinsip apa yang sudah diamanatkan undang-undang itu harus terbaca dari proses KPU melaksanakan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang dibuatnya yang disetujui oleh DPR. Nah, saya mengikuti ya. Nah, yang jelas Dr. Ridho Rahmadi ini sebagai Ketua Umum Partai Umat, dia adalah seorang ahli yang menurut saya kategorinya luar biasa, pemahaman dia tentang IT ini. Nah, jadi pada saat bertemu di KPU, ya, Ridho Rahmadi itu eksplisit memberikan penilaian bahwa dari sistem yang ada hari ini terhadap inputting data-data dari partai-partai politik dengan sistem sipol yang ada di KPU itu dinilai fair. Nah, dinilai fair. Jadi artinya tahap pertama ini apa yang dibuat oleh KPU itu sudah berada di dalam satu sistem yang bisa diuji. Nah, tinggal yang diharapkan adalah konsistensi. Konsistensi dalam menerapkan sistem pada tahap selanjutnya. Nah, karena kan begini, sudah pasti ya sejak ada panitia pemilihan Indonesia itu selalu semua partai politik itu sering tidak puas, ya sering tidak puas. Dulu zaman Pak Rudini jadi Mendagri ya, kita sudah ikut ya. Nah, kemudian beberapa pemilu setelah reformasi ini kita juga sudah ikut bagaimana cara KPU meladeni partai-partai politik. Nah, sekarang ini yang kita harapkan adalah sebuah sistem yang betul-betul. Nah, jadi ini sistem. Jadi kita sekarang ini perlu bagaimana sistem pemilu menggunakan teknologi, ya informasi yang ada itu memang betul-betul bisa terkontrol oleh partai-partai politik. Nah, jadi semua merasakan fairness. Nah, lebih bagus lagi misalnya, bagaimana kalau semua partai politik bisa saling kontrol terhadap partai-partai politik lain? Artinya partai politik lain bisa melihat data kita bisa melihat data-data partai politik lain, sehingga nuansa kejujuran itu memang ada, kelihatan. Jangan nanti misalnya kita ada satu partai politik yang benar-benar mengikuti, lalu kemudian ada partai-partai politik yang itu yang perlu dihindari. Nah, jadi kita berharap di verifikasi faktual ini ada konsistensi dari
KPU sehingga partai-partai politik peserta pemilu yang sudah lolos administrasi itu jauh merasa lebih nyaman gitu. Jadi itu kan kita harapkan. Jadi sampai saat ini gitu kan ya insya Allah Partai Umat bisa mengikuti tahapan-tahapan itu gitu. Ya ini tergantung nanti bagaimana Edward dukung nih. Iya. Ya kan? Tapi gimana nih? hari ini Pandangan kita lulus kan? Mulandi kan. Nah, kira-kira pengurus KPU sekarang gimana? Udah luar biasa atau pandangan dari luar lah, Abang? Luar biasa di luar. Saya secara pribadi Lu bukan jangan kayak ahli Julpan takut sama Surya Paloh. Surya Paloh takut maju. Ya, secara pribadi saya tidak punya keahlian IT yang dimiliki yang lain ya. Oh, masalah KPU sampai saat ini sih menurut saya belum ada ya, namanya komentar dari publik gitu ya yang mengecam KPU gitu ya. Belum ada gitu. Ada yang menuntut Bang dari yang Ya, mungkin ada yang menuntutnya. Ya, itu wajar-wajar aja ya, masih dalam proses ya. Saya harapkan sih memang KPU benar-benar merupakan suatu komisi pemilihan umum yang betul-betul fair ya, wasit yang betul-betul baik, yang bisa menjadi pegangan bagi semua partai politik ya. Tidak hanya bagi partai-partai yang sekarang sedang berkuasa saja, yang mendukung penguasa, tapi juga partai-partai yang tidak masuk di dalam kekuasaan sekarang ya, juga merasakan hal itu lebih baik gitu. Saya pikir begitu ya. Jadi kita lihat ke depan lah bagaimana proses selanjutnya. Bang Mul? Kayak Pak Ridho nih. dia sering ngomongin Partai Umat itu. Oh gitu ya? Iya, paling hobi deh. Kira-kira sebagai, anggaplah Pak Ridho mungkin tidak mencalek lah, sebagai penikmat. Kata siapa nih yang mencalek? Belum, masih lama. Andaikan gitu. Sebagai penikmat politik 2024 nanti. Harapannya gimana tuh sebenarnya? Ya. Atau adanya partai baru atau Partai Umat ini kira-kira Ada kesempatan gak dia kan? Iya, gitulah kira-kira. Gini ya, untuk masalah KPU ya, kan kita nih udah pada gak pegang handphone nih. Seluruh Indonesia mungkin handphonenya mungkin satu orang aja bisa punya 2 handphone. Betul kata Pak Kaban tadi, saya setuju sekali gitu loh. Teknologi harus menjadi alat penentu kemenangan. Itu catatannya. Teknologi harus jadi alat penentu kemenangan. Kenapa? Karena hari ini yang bisa kita percaya teknologi. Manusia bisa kita percaya nggak? Ya kan? Nah jadi begini. Kritis sekali. Loh iya, siapa lagi? Kalau handphone nggak bisa bohong, makanya ada dosa yang tidak bisa diampuni, Pak Kaban. Dosa di medsos, betul nggak? Video rekaman 4 tahun, 5 tahun aja masih bisa. Yes. Nah, jadi saya mau ngomong begini. Kita punya handphone semua. Para saksi-saksi di TPS itu pasti pegang handphone kan? Kalaupun kita mau bicara fakta dan kebenaran, karena saya mungkin orang hukum ya, saya sedikit bicara. Bisa nggak tuh yang formulir yang C1 ya? Kalau yang di foto aja. Itu bukti awal. Kalau dalam hukum tuh bukti awal penting, ya kan? Itu foto, ya kan? Seluruh peserta saksi, seluruh partai yang melalui saksi-saksi ini simpan itu, dan itu jadikan bukti sampai penghitungan terakhir. Itu saya pernah dulu berangan-angan ya, kok nggak bisa sih dengan pola bukti awal itu? Karena saya orang hukum, saya selalu bilang bukti awal itu menentukan proses endingnya, Pak. Dan kalau terjadi selisih, boleh diadu bukti awal apa bukti yang di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, atau kabupaten provinsi. Mana yang lebih benar? Nah, kalau hukum kan pasti akan lihat temuan yang paling otentik. Itu bisa kita pertaruhkan, Pak. Iya kan? Sama mau bantah. Dengan bukti awal itu sama mau bantah. Itu bukti paling otentik, paling faktual, betul nggak? Paling aktual, betul nggak? Dan paling real, karena belum ada campur tangan KPU dan KPUD yang lain ya. Bisa nggak kita mau ambil itu sebagai kekuatan partai-partai baru nih, termasuk Partai Umat nih, ya kan? Partai Umat mungkin sebagai partai yang mungkin bisa jadi kontestan awal baru gitu ya, pendatang baru, harus mempunyai basis kekuatan teknologi sebagai penentu, dan itu harus jadi culture.
harus jadi culture. Jadi mungkin strategi untuk pengurus Partai Umat jangan gagap teknologi. Ini masukan. Iya. Oh gitu ya. Lu harus masukkan ini. Jadi harus punya standar. Karena partai hari ini, sorry ya, kalau kita mau jadi caleg gitu, selalu mungkin ketua KPU-nya siapa ya? Iya. Itu Itu kalau yang dengan, sebentar. dengan IT itu untuk di Ambon, di Maluku, Wah, Papua bisa ya? Iya. Bisa Harus- ya? Kan orang udah punya handphone. Bang Mul jangan mengganggu orang bicara. Bukan, bisa nggak Papua diurus dengan IT itu maksud gua? Ya harusnya bisa karena kan IT itu kan borderless ya, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Betul nggak? Dia sistem. Kita udah nggak bisa percaya manusia, kita hanya percaya sama sistem sama Tuhan gitu loh sekarang. Tapi masih ada yang percaya sama manusia. Kenapa? Masa nggak percaya sama manusia juga nggak? Ya Kan kalau urusan hitung-hitungan KPU ini. ya karena manusia juga mengendalikan IT itu kan. Kecuali pada saat pemilihan TPS semua di breakdown. Apa? Ini bahasa milenial Bang, artinya Yes. Sebentar. Iya. Kecuali pada saat TPS semua signal Mati. mati. waduh bahaya nih. Ya kan? Tapi ingat kan ada kamera. Oh, iya. Paling tidak setor datanya mungkin bisa besoknya, Iya. tapi datanya tetap tertulis foto tanggal sekian, bulan sekian. Itu jadi bukti awal. Artinya para penikmat atau pencoblos kalau bisa memfoto. Harus difoto hari itu juga kalau perlu difigurain. Di rumahnya difigurain tuh hasil TPS formulir C1 itu. Siapa yang berani bantah ini? Ya kan? Iya. Nah, dari situ saya rasa, Pak, itu sangat mungkin menutup celah-celah Iya. pada tingkat penghitungan suara selanjutnya. Bukti awal itu sangat menentukan. Berani tidak kita kampanye umat, partai umat gitu, menentukan, hey, jangan pernah lewatkan bukti awal. Kalau tidak, negara ini dipertaruhkan untuk itu. Mungkin itu aja kali dari saya, Pak. Terima kasih. Pak Kaban terakhir Pak. Nih Ya, jadi saya pikir ini seperti gayung bersama. bersambut ya. Jadi memang karena kita ini sudah ada pada era apa namanya teknologi IT yang IT. cukup maju, Masif ya, maju. ya, maka prioritas untuk melahirkan pemilu yang betul-betul jujur di penghitungan, ini teknologi harus terdepan. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Partai Umat, Ridho Ramadi, bahwa dengan teknologi, katakanlah IT, blockchain itu, Iya. tidak perlu lagi. Ya, bagaimana sekarang biaya pemilu bisa direduksi, bisa lebih murah Iya. dengan menggunakan teknologi IT ini. Orang tidak perlu lagi misalnya suara hasil penghitungan TPS harus dibawa ke kelurahan, dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten, bawa ke provinsi yang nuansa, Iya. ya, nuansa penyimpangannya sangat tinggi. Nah, jadi dengan teknologi, ya saya melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Partai Umat, ya dalam konteks kemajuan teknologi ini, dan saya kira seluruh dunia sudah mulai menuju ke sana, Iya. dan Indonesia harus mulai ini di pemilu yang akan datang ini, bagaimana orang datang ke TPS, dia nyoblos, langsung terdata dan bisa diumumkan hasilnya. Jadi tidak ada lagi transaksi-transaksi. Nah, saya yakin hampir seluruh anggota-anggota parlemen itu, ya, yang di DPR dan sebagainya itu, saya yakin nurani mereka Masih tinggi, masih ada. melihat bahwa transaksi-transaksi suara pemilu itu harus dihapuskan dengan kita mengejar teknologi ini agar supaya demokrasi kita itu betul-betul sehat. Orang datang ke TPS, dia nyoblos, apakah pakai fingerprint, apa terserahlah, apa gitu ya. Tapi yang betul dia begitu dia nyoblos, langsung terdata, langsung nanti terhitung, begitu selesai dalam tempo 4 jam, 5 jam, suara sudah bisa dihitung. Ini persoalan teknologi, dan saya kira ini akan jauh lebih murah, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita di pemilu yang akan datang ini, kemajuan teknologi yang sekarang teknologi informasi inilah itu bisa betul-betul
menimbulkan suatu optimisme kita berbangsa dan menegara, dan demokrasi kita itu betul-betul demokrasi yang sehat. Jadi orang jadi nyoblos, oke. Nanti kalaupun mau ya itu masuk dicoblos, kemudian terdata dan kertasnya mau taruh di kotak suara, monggo ya. Atau langsung misalnya by fingerprint, begitu dia tempel ya kan, langsung namanya muncul. Itu teknis. Ya, tapi yang jelas yang kita harapkan bahwa nuansa pemilu kita dari sejak zaman Orde Baru sampai reformasi ini, pemilu tidak jujur dan adil, itu bisa kita tutup. Nah, mudah-mudahan di akhir masa kepresidenan Jokowi ini paling tidak dia tinggalkanlah pemilu yang jujur. Legacy yang baik yang bisa dinikmati oleh semua. Mungkin terakhir yang jelas pemilu ke depan sudah tidak ada Satgasus, ya kan? Mungkin lebih nuansa kecurangan semakin berkurang, dan tentu saja orang semua tidak mau supaya nyambung dengan topik di atas, semua orang tidak mau mengalami hal-hal yang negatif atau jegal-menjegal, Bang ya. Jadi kita akhiri diskusi yang menarik malam ini. Kalau aktivitas suap menyuap itu bisa dihindari ya. Bisa dikurangi. Iya. Ya mungkin itu aja teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Umat